Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabar kalian selama di rumah? Semoga kalian selalu sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Wani. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6. Siapa yang sudah siap belajar angkat tangan? Ustazah harap semuanya siap untuk belajar. Selamat menonton video dari Ustazah Wani. Ditonton berulang ya agar semakin paham. Selamat menyaksikan. Anak-anak, seperti biasa, sebelum memulai sesuatu, marilah kita melibatkan Allah di dalam kegiatan kita, agar apa yang kita lakukan berkah dan bernilai pahala. Marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini adalah Allah berfirman, yang artinya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Surah Al-An'am ayat 152. Nah anak-anak, ayat yang tadi berkaitan tentang timbangan. Jadi hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2. Materinya tentang jenis-jenis timbangan. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Ada berbagai macam jenis timbangan. Setiap jenis timbangan sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Perhatikan beberapa jenis timbangan berikut ini. Berikut ini adalah jenis dan fungsi timbangan. Perhatikan dengan baik ya anak-anak. Nah, yang pertama ini adalah timbangan kue. Pasti kalian sering melihat kan, terutama buat yang ibunya suka membuat kue. Timbangan kue ini biasa digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya, seperti tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, dan bahan yang lain. Dan yang kedua ada timbangan pasar. Timbangan pasar disebut juga timbangan bebek. Timbangan ini biasanya digunakan di warung atau di toko kelontong untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue. Dan yang ketiga ada timbangan digital. Timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan atau minimarket atau supermarket untuk menimbang buah, sayur, dan daging. Dan yang terakhir adalah timbangan duduk. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbang dan penunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun lainnya dalam ukuran yang besar, yaitu hingga 300 kg, bahkan ada yang bisa sampai 1 ton. Nah, anak-anak ingat ya, setiap jenis timbangan sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Jadi, jika ibu ingin membuat roti di rumah, timbangan yang digunakan oleh ibu untuk menimbang bahan baku seperti tepung terigu dan gula pasir adalah timbangan kue. Lalu contoh selanjutnya, jika paman membeli 3 kg daging ayam di pasar, timbangan yang digunakan oleh pedagang adalah timbangan pasar. Selanjutnya kita akan belajar kesetaraan satuan berat. Nah, jenis timbangan yang banyak digunakan di sekitar kita adalah timbangan pasar. Hasil pengukuran timbangan pasar dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Nah, kita dapat menggunakan anak timbangan dengan besar dan berat yang berbeda-beda. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, kita dapat mengukur berat 2 kg telur dengan menggunakan anak timbangan 2 kg atau 2 anak timbangan dengan ukuran 1 kg. Nah, contoh yang kedua, kita dapat mengukur berat 5 kg ikan dapat menggunakan 2 anak timbangan 2 kg dan 1 anak timbangan 1 kg atau 5 anak timbangan 1 kg. Lalu selanjutnya kita akan mengukur berat benda dengan menggunakan timbangan kue. Jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka
yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Perhatikan contoh berikut ini. Seorang pedagang akan menimbang. Nah, caranya adalah pada proses penimbangan terlihat berat gula 300 gram. Berat gula melebihi berat yang diinginkan, jadi kita perlu mengurangi gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjuk ke arah 250 gram. Nah, anak-anak, agar lebih memahami materi tentang timbangan ini, silahkan kalian kerjakan di buku Bu Pena halaman 123 dan halaman 128. Kerjakan latihannya agar kalian semakin paham tentang materi timbangan. Selamat mengerjakan. Sekian video dari Ustazah Wani, materi tentang mengukur berat benda dengan timbangan. Jika kalian masih bingung, akan Ustazah kembali jelaskan di Zoom di minggu depan. Silahkan kalian belajar di rumah ya anak-anak. Jika ada yang belum kalian pahami, boleh kalian tanyakan pada orang tua kalian. Sekian dari Ustazah Wani, jangan lupa belajar di rumah, sholat 5 waktu, dan tetap hormati orang tua. Marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nah, bagaimana videonya? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa untuk ditonton berulang agar semakin paham. Jika ada yang belum kalian pahami, silahkan tanyakan pada Ustazah Wani atau sama orang tua kalian. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, jangan lupa makan buah dan sayur.